Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 25 September 2025, hari biasa pekan ke-25. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait suci-Mu. Kami mohon mampukanlah kami untuk senantiasa membuka hati bagi-Mu dan sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudaraku terkasih, selamat sore. Baru-baru ini ramai dibicarakan tentang seorang politikus muda berusia 31 tahun bernama Charlie Kirk yang dibunuh di Universitas Utah di Amerika ketika ia sedang memberikan ceramah. Ceramahnya tentang apa? Dia boleh katakan boleh berbicara tentang dunia politik itu, dan dia mengambil seluruh dasar-dasar politik itu dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan kemudian dia ditembak pada jam 12.23. Yang unik adalah istrinya Erika mengambil dari Yohanes 12:23 isi dari Injil Yohanes yang mengatakan inilah waktunya di mana Yesus kembali. Memang dengan dikebumikannya Charlie Kirk, ternyata banyak anak muda di belahan dunia ini sekarang mulai sadar. Yang dulu tidak percaya dan tidak peduli kepada Yesus, sekarang ini boleh katakan kembali. Melihat kehadiran Yesus secara baru melalui seorang muda bernama Charlie Kirk itu. Karena memang dia berkhotbah atau mengadakan pembicaraan senantiasa berkaitan dengan nas-nas Injil, jadi perikopah Injil yang dia baca. Karena pada hari ini kalau kita mendengar apa yang dikatakan Injil pada hari ini tentang Yesus, membuat para ahli kitab mulai melihat siapakah dia. Dikatakan seperti Elia. Ada juga yang mengatakan seorang nabi. Tapi harus dikatakan kalau Yohanes kan sudah dipenggal. Ternyata Yesuslah dia. Yesus ternyata memberikan kepada semua orang semangat seperti kepada Charlie Kirk itu. Semangat untuk memperingatkan kepada kita bahwa hidup hanya sebentar. Dia pernah mengatakan, aku tidak takut mati, karena kalau aku mati aku akan tinggal di tengah paradise. Di surga bersama Bapa di surga. Karena itu mari ya, aku mengajak kamu semua untuk percaya dan mencintai Yesus senantiasa.
Dan ternyata kepergiannya begitu cepat dalam usia 31 tahun, meninggalkan 2 anak, seorang istri yang masih muda. Dan memberikan semangat kembali, percaya kepada Kristus. Di mana dulu Kristusnya dianggap masa bodoh, tetapi oleh kaum muda sekarang, ini loh boleh katakan luar biasa. Mereka berkumpul, seperti misalnya di London, di Korea Selatan, di Afrika Selatan, di Australia, di Amerika. Begitu banyak kaum muda dengan semangat dan dia lihat dari Charlie Kirk itu menyadari akan kehadiran Kristus pada saat ini. Di mana dunia sedang compang-camping karena perang, ya, karena banyak orang yang lapar, ada ketidakadilan. Disitulah Kristus diwartakan oleh seorang muda bernama Charlie Kirk. Dan tentu mengagumkan dan juga dia tidak takut. Lalu ada seorang yang menembak dia dari sekitar 120 meter. Inilah kenabian dan disebut martir yang berani mewartakan tentang kebenaran. Lalu di manakah kita? Kita masih bersembunyi karena kita lebih pikir, wah bagaimana kalau aku mengatakan yang benar tentang Yesus, aku ini boleh dikatakan akan ditinggalkan dunia. Maka lebih baik aku membuat zona aman. Ya. Sudahlah, yang bisa menyenangkan hati orang, itulah yang dibicarakan. Tetapi bukan apa yang harus dikatakan dalam Injil. Bukan yang harus dikatakan seperti semangat Yohanes. Luruskanlah jalan Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga semangat Charlie Kirk yang sekarang membuka semangat kaum muda di belahan bumi ini mengajak kita juga untuk berpikir, bukan untuk mencari zona aman, tetapi kita harus berada di dalam kebenaran sebagai jalan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.